Yang ada lu akhirnya jengkel karena dapat bengkel yang salah. Lu dia kalah-kalin sama pedagang segala macem. Nah itu apalagi sekarang antar gimana saling menjatuhkan. Oh jangan ke bengkel A, jangan ke bengkel B. Padahal main makan makanan itu nggak bagus menurut gue. Pasti gue saranin sama dia kalau bisa dapat yang cepean. Yang cepet spare gocap lah, kan kita nggak tahu akan beruntung ketika nanti lo dapet yang cepet 50 jutanya tidak terpakai, misalnya dapat bagus 50 nggak terpakai, jadi 50 jutanya bisa buat dandan bukan buat ke bengkel. Delivery lah nih misalnya, oke deh jadi nih gini deal gitu kan, kita test drive jalan segala macam semuanya lah termasuk aksesoris, mungkin kalau ada electric seat ada apa semua. Hiduplah semuanya. Udah 1 bulan kemudian dia komplain sama gue. Ini sama Andre, sekarang sama Mas Boy. Andre ini Wikipedia aja Mercy. Kalau Mas Boy sama buahnya Andre. Sebenarnya Wikipedia aja dia lebih ini dari gua lah. Ya, lebih fasih. Enggak. Kayaknya keluar negeri mulu negara. Jadi gue mau bahas soal Mercy yang artinya orang baru yang mau pakai Mercy. Mau sarannya seperti apa gitu ya, sesuai budget 2024 sarannya dari Andre, dari Mas Boy sebaiknya pakai yang mana gitu ya, mau yang E-Class atau C-Class menurut lo gimana untuk yang baru mau pakai Mercy kira-kira gimana nanti? Kalau dari gua ya, kalau dari gue sebenarnya kalau kita mau main Mercy sebenarnya paling enak gini sih, orang mau pakai Mercy nih ya. Biasanya kan mereka sebelumnya pakai mobil Jepang juga nih. Ya. Pakai mobil Jepang juga gitu. Avanza atau macam-macam lah. Cuman kita mesti tahu juga nih kelasnya dia waktu main mobil Jepang tuh apa gitu loh. Ya. Contoh misalnya dia main Vios 2010, tadinya pakai Vios 2010. Terus dia mau ganti Mercy gitu ya. Mau coba main Jerman, mau main Eropa gitu. Nah, itu kita lihat nanti nih sebatas mana nih head to headnya nih, kebutuhan ke bengkelnya segala macam. Setahu gue juga Vios kan harganya lumayan juga tuh ya. Kalau Vios 2010 kayak Toyota lampunya udah apa sih? Udah pakai ya spare partnya gitu. Jadi biasanya kalau kayak gitu gue tanya nih, lo sebelumnya main pakai mobil apa gitu. Kalau dia main Vios mungkin gue bisa saranin misalnya lo maunya tipenya apa yang dia suka. Misalnya kan kalau di era-era itu ada Boxer E320, ada New Ice E320, atau bahkan kalau mau lebih tinggi lagi bisa main 211. Tapi ya gue pasti nyaranin E200 aja deh, kalau E200 itu kan masih inline kan. E200 tuh inline, kompresor. Jadi kalau nggak salah mesinnya sama nggak sih? M111 juga nggak sih, Boy? Sama tuh. Itu 211 tahun 2002-an ya, 2003 ya segitu. Jadi SBC ya maksudnya. Ya, cuman dia SBC. Nah, cuma memang kendalanya masalahnya adalah dulu kan orang agak sedikit parno ya sama SBC ya, cuman nggak tahu deh kalau dari sisi. Enggak lah, kamu bisa servis lah. Bisa servis. Jadi penjelasannya SBC itu dari sistem rem. Jadi Mercedes itu pernah ngeklaim punya rem yang cukup bagus ya. Dia ngeklaim itu rem itu cukup aman lah menurut gua. Itu diklaim ABS ya. Iya, sebenarnya dia gantinya ABS ke SBC. Di SBC kan ABR tuh. Dimulai di 2003, 2002, 2003. Di tipe 211. 211. SBC itu singkatannya Sensortronic Braking Control. Ya, selanjutnya SBC semua. SBC cuma sampai 2009. Terus dia balik lagi ke ABS. Sebenarnya SBC itu adalah sistem pengereman yang diklaim Mercedes adalah rem yang paling aman. Lebih aman daripada ABS sebenarnya. Cuma karena SBC itu dulu terlalu canggih, terlalu bagus. Jadi ketika rusak zaman dulu itu lumayan mahal ya, Boy ya. Kalau zaman dulu ya. Kalau zaman dulu tuh lumayan mahal kalau kena. Dan SBC itu ada umurnya ya? Ada umurnya karena kan di zaman itu ya Mercedes itu setahu gue mereka di eranya Daimler ya, Daimler-Benz ya di zaman itu. Jadi kalau kita bilang nih zamannya Daimler-Benz itu yang bikin bukan engineer tapi marketing, jadi semuanya ada durabilitasnya ya nggak sih? Ada jangka waktunya pemakaian gitu. Ya, semua itu pasti ada umur. Orangnya ada umur, makanan juga ada umur. Oke, berarti
saran satu di W211 ya Mercedes. Enggak juga sebenarnya. Jadi tergantung. Kalau dia sekarang udah pakai Fortuner ya enggak? Kalau sekarang dia pakai Fortuner, habis pakai Fortuner, Mau coba Mercy. dia punya juga mobil misalnya CR-V, ya gua rasa untuk beli 212 juga it's okay, nggak apa-apa karena W212. maintenance-nya ya segitu-segitu juga gitu Sama loh. aja ya? Sama aja. Silakan mungkin Kalau tingkat kenyamanan W212 kenyamanan masih W212 Sebenarnya nyaman semua sih, sebenarnya. Nyaman semua pasti. Tergantung yang bawa juga, yang dia bisa miara mobilnya yang enak gitu. Cara bawanya. Cuman kalau yang udah pakem-pakemnya kan ada kelas-kelasnya. ada. Jadi Mercy itu ada E-Class, C-Class, A-kelas ada, B-kelas B-kelas ada, D-kelas ada. D-kelas. Nah untuk balik lagi nih, untuk pertama kali nih pengen nyoba Mercy, disaranin yang E-Class. Kalau gue sebenarnya sih nanya dulu kalau lo mau main di Mercy, lo mau kemana dulu tujuannya nih? Tujuannya Nah, Tujuan lo apa nih untuk harian. lo pengenan Harian. harian? Ya, Ya lo mesti siap budget lah. siap budget. Ya kayak podcast sebelumnya gue bilang kalau lo beli mobil harga 50 juta ya lo mesti punya uang 50 juta lagi. setuju. Gue setuju banget sama Boy. Gitu. Oke nih lu dapat sehat nih. Ya kan gue bilang kemarin. Kan teman banyak racun. Ini kalau dapat mobil sehat ya. Tapi kalau nggak dapat mobil sehat, boro-boro lu mau modif lagi. Yang Iya. ada lu akhirnya jengkel karena dapat bengkel yang salah. Kalau salah. Lu dia Betul. kalah-kalin sama Setuju pedagang banget. segala macem. Nah itu apalagi sekarang antar gimana saling menjatuhkan. Oh jangan ke bengkel A, jangan ke bengkel B. Padahal main makan makanan itu nggak bagus menurut gua. Yang bener tuh saling support. Itu Bengkel di sini Mercy banyak. banyak. Cuman yang bagus apa enggaknya? Nggak bisa itu, Nggak lo. bisa. Nggak Bengkel bisa. tuh ini chemistry sih, Chemistry orang ya. Iya, lo nggak bisa. Lo di bengkel A nih, walaupun dibilang di sana paling bagus, belum tentu lo dapat bengkel di A lo dapat yang paling bagus. Bisa jadi lo di bengkel yang door to door yang datang ke rumah tuh ternyata lebih bagus. Ada juga Cocok. begitu. Ya, Dia cocok-cocokan. tergantung chemistry sama Betul. montirnya, sama bengkelnya. Susah sih. Kalau menurut gue kan, gue pernah deh waktu yang dulu tuh waktu sebelumnya podcast sama lu juga, gue pernah bilang kan. Iya. Jadi beli Mercy itu jangan mikir gini, wah ini murah nih, gitu. Ya. Wah murah nih beli nih. Ya, kalau gue agak nggak percaya gitu ya kalau beli Mercy murah bagus gitu. Agak nggak percaya gue. Jadi ketika kita lihat misalnya ada mobil di OLX apa dimanapun lah ya di place market gitu ya. Mobil misalnya E320 tahun 95. Bukan nih E320 tahun 95 boxer nih atau 24 misalnya. Dijual foto set kita lihat harganya 55 juta Matic gitu. Gua sih terus terang mau dibilang sehat kayak mau dikasih emblem semua pakaiannya. Gua bukan apa-apa, gue curiga Something kalau wrong. something wrong nih. Masa cuma 55 juta gitu loh. Nah, jangan-jangan beli 55 juta habisnya 100 juta juga. Kan capek gitu. Ya nggak sih, Boy? Iya. Ya nggak sih? Faktor hoki kalau lu dapat Iya. murah itu faktor hokinya apa? Orang yang jual itu memang BU. Iya. Kondisi bagus, dia memang dia ngerawat, dan tiba-tiba dia entah kena musibah atau gimana dia mau mesti jual, tapi itu kan faktor luck aja. Ya, dan itu ya 1 banding berapa ya Nah. kalau pas dapat kayak gitu sih menurut gua. Berarti kalau ngomongin Mercy semua sih tergantung kondisi dan dia bandel ya. Kalau Mercy ini mesinnya bandel ya. Kalau lu bisa ngerawat mah bandel, mesin Tergantung ngerawat. semua mobil ya nggak di Mercy doang ya, semua Iya. mobil. Kalau lu bisa ngerawat mah, lu rajin ganti oli. Kadang-kadang orang cuma ganti oli doang. Oli matic kan diganti. Ya. Oke, lu rajin ganti oli matic, ganti oli mesin. Garden lu gak diganti. Iya. Sama aja ya. Anjir lama-lama, tapi ada yang ketinggalan satu tuh. Iya kan? Macem lah, radiator misalnya termostat, radiator, termostat. Itu juga banyak tuh PR-nya tuh. Mesti diperhatiin juga. Kabel-kabel. Iya, kelistrikan ya. Kelistrikan, Oh, iya. selang-selang. Wah, macem-macem. Udah kempot apa belum? Lo ingat nggak gua dulu di mana? Tanah Kusir, Iya, guys. New Ice gua. Masalahnya cuma apa? Selang bensin doang pecah. Mesin pecah. Udah kelar.
mau gimana? Ya kan kadang-kadang kayak gitu. Gua punya duit 200 juta nih, pengen punya Mercy second E-Class. Lo sarannya mana? 200 juta mah banyak ya boy sebenarnya. Apa kalau nih? 200 juta. Terus lo banyak pilihan. Banyak pilihan. Sarannya di mana? Di E-Class tipe apa? Susah nyaranin ya. Gue susahnya kan tergantung style lo, bro. Style. Selera lo kemana? Selera lo kemana gitu. Selera lo Lo kemana? mau tampil sporty ya C-Class. C-Class ya? Sporty. C-Class kopi. Kalau elegan ya E-Class. Lo mau tipe bossy banget gitu kan ya S-Class. Ya beli S-Class. Masih Ah, dapat. iya. Banyak sih. Jadi Tergantung mau lo. Berapa tuh kalau gitu? Ya semua hampir 2010 sampai 2010 masih sanggup itu. 2010 sampai Iya. E-Class 212 juga 2010 masih sanggup dengan Sanggup. budget 200 200, juta. iya. Cuma ketika lo beli 200 juta, apakah lo mau habisin cuma buat beli mobil 200 juta? Kan mesti ada pemikiran spare-nya. spare-nya ya. Spare-nya kalau gue selalu biasain kalau temen gue nanya, misalnya Andre gue mau beli Mercy nih, budget lo berapa gitu. Ya. Misalnya budget gue 150 juta. Berapa? 150 juta. 10. 150. Pasti gue saranin sama dia kalau bisa dapat yang cepean, Ya. yang cepet spare gocap lah. Kan kita nggak tahu akan beruntung ketika nanti lo dapat yang cepet 50 jutanya tidak terpakai. Misalnya dapat bagus, 50 nggak terpakai. Jadi 50 jutanya bisa buat dandan, bukan buat ke bengkel. Tapi kalau lo abisin semua 150 dengan duit yang lo punya, abisin blus gitu, abisin. Ketika someday terjadi apa-apa ya, namanya mobil, nyawa lo habis. habis nyawa. Nggak apa-apa ya, gue sambil ada WhatsApp masuk. Mau, Apa ya, mau, soalnya kan. namanya pelanggan itu kita harus mengutamakan. Sesibuk apapun juga. Iya. Takutnya kita ngelayanin, dia udah bayar gak enak kan? Soalnya Bukan masalahnya apa-apa ya. bukan apa-apa. Dia kan paling legend nih. Alah, nggak ada Kalau kita mau legend-legendan nyari gua. spare part, mau nyari apa, gue jamin ya kalau sama Boy ini orangnya bener, ada orangnya libur ya? jujur, Nggak ada libur. orangnya bener gitu. Karena gue sudah pernah merekomendasikan beberapa orang ke dia gitu. Kalau gue sih kebenaran memang belum pernah ketemu ya Boy ya, apa juga Iya. ya, tanya gitu. Gue kalau merekomendasikan semuanya tidak ada yang Cuma komplain. kalau di gua kalau untuk tua-tua sabar. Kalau lo mau sabar. Tua. Kayak Andi tuh nanya kan yang segitiga kebo tuh. Ya, Wah, gue mesti kepikiran Thailand dulu nih, nyari nih kalau mau nyari bekas-bekas. Karena ada yang tua-tua tuh makin ke ujung-ujung. Karet-karet. enggak, Wah, waktu itu gitu gue dia. mau Begitu lo dapet, sebelum gue dapet. Udah dapet ya udah. Kadang-kadang gitu, kita kan nanya ke Boy. Kita bukan apa-apa nih kadang-kadang gini. Kalau gua kan memang sampingan gua kan memang ya ibaratnya ngebangun mobil orang ya. Deadline-nya itu bukan dari kita. Kadang-kadang orang yang punya mobil juga pengennya udah Benar. belum deh, udah belum. Ya terpaksa gue mencoba juga kan. Iya. Berjuang juga Jadi- dengan tempat iya, yang lain. Jadi nggak bisa gitu. ngandelin orang. Heeh. Orang pasti ada alternatif. Kalau gua sih pribadi sebenarnya kalau gue mobil gue memang gue yang lagi bangun sih gue nggak apa-apa, sabar ya Boy. Yang penting kalau lo yang dapat Boy, karena kan dia juga dia udah jelas ya, detailnya tahu, taste-nya tahu, ininya tahu semuanya kalau sama dia gitu. Kalau sama orang kan kita belum tahu nih, ada yang cuma sekedar sorry nih bukannya apa, orang cuma dagang doang gitu, Ya. dagang tapi kita nggak bisa nanya gitu. Ini gimana? Wah nggak tahu deh gue, ya begitulah pokoknya kan nggak bisa. Kalau sama dia kayak dulu pernah ya, ada gue pernah jual S-Class 140 S320, terus waktu itu nyari kaca apa ya Boy ya, Iya. sama dia orangnya gue kasih dia, Nah. dan orangnya itu nelfon gue bener-bener bilang, Mas itu Mas Boy baik banget ya, aku sampai dikasih saran Pak ini jangan, yang ini begini, yang ini gini. Biasanya kan kalau orang dagang ya udah dagang aja kan. Nah gue bilang, nah saya kayak saya bilang, Pak kalau saya sih kalau sama Boy memang secara personal kenal, jadi dia juga akan merekomendasikan gitu, ketika barangnya jelek dia akan bilang jelek barang gue jangan, gitu. Jadi kan Fair. fair. Apa jelek deh? Ya udah. Nah, kotornya usah jelek nih, kondisinya gini nih, dia pasti kasih tahu ininya udah begini nih. Saya sih bilang jangan, tapi kalau orangnya bilang nggak apa-apa daripada nggak ada, ya monggo terserah. Nah sekarang Boy ini gue taunya dia penyedia Mercy, ternyata bukan cuma Mercy dia.
Oh iya, dia ada Lamborghini, ada macam-macam. Ferrari, Iya, tapi nggak sering lah, tapi ada. ada aja ya. Jadi Kan juga nggak banyak yang punya Lamborghini. Banyak kan di garasi doang. kali aja ada yang nontonin lo tiba-tiba Ya boleh, mau order boleh. Lambo, Ya. Ferrari, terus yang ada semua ya. Iya, Land Rover, kayak gitu-gitu, Land Rover, Maserati, Maserati. Wah. Porsche, boleh. Itu banyak kan body part ya. Body part sih banyak kan, tabrakan banyak kan. Asuransi yang seperti gue bilang kemarin, banyak kan asuransi. Request dari lu tahu semua tuh jenis-jenis itu. Walaupun gue nggak dalemin, tapi gue orangnya nggak mau so tau. Gue yang pertama, gue minta fotonya dulu. Ya. Gue minta fotonya, sambil gue belajar nih. Oh. Gue minta foto STNK-nya, biar gue tahu nomor sasisnya seperti apa dan gue bisa tahu tuh tahun berapa pembuatan. Dari situ gue belajar tuh nanti tuh. Kadang orang, oh ada pak, pas kita cari ke distributor, mau Ferrari-nya tipe apa? Bingung kan? Bingung. Mending kalau lo nggak tahu, lo gini, nggak semua. Walaupun gue main di Mercy ya, nggak semua Mercy yang gue tahu. Ya, ada aja yang Gitu loh. Karena semakin banyak pertumbuhan Mercy yang baru-baru, yang electrical, yang ini segala macam, gitu. Kita mesti apalin, lo gila lo lama-lama. Serius. Nggak ada habisnya tuh teknologi. Iya. Gitu. Jadi intinya adalah sabar. lo mesti banyak belajar. Intinya gitu. Ya. Intinya gitu. Jangan lo merasa diri lo udah oh gue ngerti ini gini-gini. Enggak. Lo tetap mesti belajar. Di 124 pun gue masih banyak belajar. Gitu. Kalau sekarang spare part yang lagi banyak nih tipe apa nih? Lagi yang banyak permintaan atau itu tipe apa? Yang paling banyak sekarang ya di atas 124 ke atas lah, tapi urusan bumper ya, body part. Karena musim hujan pecah. Oh, itu banyak permintaan. Kalau 212 banyak kan ya dia sweet dumnya rusak. Ya, 221 itu agak rentan terus cepet putih. interior ya? Interior gitu. Mesin ya ecu masih gitu aja, masih belum ke body partnya ya. Karena menurut gua tuh untuk E-Class ya, yang posisinya bisa apa ya? Kalau dibilang kan dulu kan kalau ngerawat Boxer, ngerawat New Ice tuh boleh dibilang paling enak lah ya. ya. Setelah itu menurut gua 212 sih boleh dipelihara tuh kalau mau. Karena belum pernah denger ya ada kerusakan yang sangat apa sih? Gimana? 212. Kayaknya. Iya, belum. 212 tuh lumayan bandel. Jadi mau intinya gini nih. Regenerasinya gini, pergantian spare part nih. Misalnya gini. Ada tahun-tahunnya, Bro. Ya. Tahun ini misalnya ini Boxer semua nih, 124 semua nih. Oh. Ya. Lu jangan ngarepin udah ke 211. Oh. Gitu. Nah, 210 ini bakal nyusul nih. Jadi biasanya barengan tuh. Karena kan umurnya itu memang udah ada sebenarnya. Barengan itu dari sesuai pemakaian. Jadi jangan kira-kira lo pemakaian lo jarang pakai, mobil nggak rusak juga. Justru Gitu. yang jarang dipakai malah sebenarnya lebih sering juga. rusak Gitu. Jadi intinya umur itu pasti ada. Kalau dibilang spare part mobil itu abadi, nggak ada. Nggak ada. Iya. Untungnya di mana dia kalau abadi? Ya maksudnya kan kalau ada mobil sayang-sayang nih jarang pakai atau ini tetap aja ya. Dia mesti panasin, mesti jalan. Kan intinya adalah motor sebenarnya. Iya. Perputaran. Ya seminggu sekali jalan ya. Lu aja diem aja cuman tidur, masuk ke rumah kamar, tidur kamar. Gula bisa lo diabetes. Iya. Ya kan? Olahraga lu jalan lah. Iya. Rebahan. Walaupun lu mesti ganti spare part sendal lu atau sepatu lu ganti sobek kan, tapi tetap lu sehat gitu loh. Kalau gua kan pernah juga tuh di podcast lo gua ngomong, gue orang yang tidak terlalu mengandalkan kilometer rendah. Enggak. Orang bukan pemuja kilometer rendah gue. Bukan pemuja. Jadi menurut gua kilometer itu tinggi nggak apa-apa karena dia dipakai asal dirawat dengan baik sama yang punya gitu aja. Apik, ya? Sebelumnya kalau menurut gue ya, karena pengalaman nih dapat mobil kilometer rendah kita pakai setahun kita yang kebagian Iya. rusaknya gitu ya kan. Ya benar banget, setuju gue. Kalau gue gitu, kalau gue sih tidak, bukan pemuja kilometernya rendah, mau nggak masalah. Ya tapi kan kelasnya nih kita ngomong spare part buatan Jerman.
akan berbeda dengan Jepang kali. Jepang gimana? Jerman sama Jepang kan kualitasnya masih di atas. Sebenarnya sama-sama bagus ya. Kalau Jepang yang kayak model Crown, yang begitu-gitu, yang dia ngeluarin yang aja ya. Lexus, yang ini wah sebenarnya bagus aja. Kan dia ada yang kayak kelas ekonomi. Oh, yang high end-nya. Ada yang sampai yang high class gitu, kelas cuman sultan kan- ada. Cuman kan tergantung kita kan. Mungkin kalau gua sendiri pribadi kurang mendalami hal itu. Jadi Oh, ada satu. kita posisinya gua kurang memahami lah ya. Nggak bisa ngomong juga bahwa si ini lebih bandel, si ini lebih bandel. Cuman kalau misalnya diperbandingkan secara head to head aja gitu, tipe mobil ini dengan tahun ini segini dengan cc yang sama, nah itu baru bisa kita lihat tuh lebih bandel mana sih sebenarnya gitu. Kalau BMW Nah, BMW sama Mercy. balik lagi adalah perawatan. Gue nggak bisa bilang BMW itu ringkih, enggak juga. Banyak kok anak BMW bukti klepnya masih jalan kok, gitu loh. iya, mobilnya Masih juga ada. Kalau misalnya dibilang ringkih, gue rasa udah rontok semua, klepnya udah bubar itu. Iya mobil. Kalau pernah dengar BMW lebih spare part-nya lebih di atasnya Mercy. Ya enggak, sama Sama aja. aja. Ini semua fanatik ya berarti ya. Iya, fanatisme, fanatik. cuman setahu gue memang kalau Mercy itu turunan second linernya, third linernya tuh ada. Kalau BMW enggak ya kalau nggak Iya. salah gitu. Jadi tapi kita makanya mesti lihat ini. Kalau ditanya spare part Mercy sama BMW mahalan mana gitu. Nggak bisa karena apa? Partnya BMW menurut gue dia memang tidak sebanyak Mercy ya turunannya. Tapi harus di head to head nih misalnya partnya BMW misalnya dengan bintang gitu. Ya. Nah, mungkin sih walau menurut gua sih sama. Tapi untungnya kalau di Mercy itu kita fast moving, ibaratnya tuh spare part yang fast moving tuh nggak apa-apa, kita bisa pakai ada Lemforder, Benar, ada iya. Fabi, ada macam-macam lah itunya yang turunan bawahnya. BMW nggak ada. Kalau BMW setahu gue enggak ya. Ada sih, tapi Ada ya? nggak. Ya ada lah. Ada. Apa ya? Ya mungkin ada, cuman nggak semurah itu kali ya, gitu mungkin. nggak tahu. Nggak tahu boy yang. BMW Iya. ada second liner. Iya sebenarnya ada tapi nggak banyak. Nggak banyak. Nggak banyak. Setahu gue ya, karena kan memang gue pakai di Mercy. Kalau di BMW paling kebanyakan yang order sama gue nih setir, armrest, Lebih ke interior ya. aksesoris, Aksesoris. sunroof. Yang dulu yang gila setir itu. Setir itu sebulan nih 20 biji gue bawa tuh setir. Orderan pedagang-pedagang di sini. Gue pesan 20, gue pesan 30, gue pesan 10. Zaman dulu kan enak gitu loh. Jualan tuh enak banget. Enak banget. Dia tuh dikasih yang gimana dikit yang nggak ada di sini atau memang yang rare di sini langsung serbu, jebrek, berebut. Wah lu nggak ngasih gua lo temen gua gitu loh. BMW itu tunernya apa? Harji, Haji. Racing Dynamics, Ekonomi. terus apa lagi ya? Itu Harji, masih ada Racing semua Dynamics. itunya. Susah lah nyarinya sekarang. Sama ya berarti ya. Susah, udah susah sekarang. Sekarang gini kan yang main bukan orang Indonesia doang. Cuman kulturnya nih secara yang gue pelajari, yang gue tahu lah. Asia Tenggara ini pakemnya di Indonesia Pakem untuk modifikasi. Yang seneng modifikasi. Iya. Jadi misal di Indonesia dulu deh ya, kalau sekarang gua tahu. Sebelum pandemi lah. Lu pakai yang orang Indonesia, orang luar tuh kalau lihat Indonesia full ori itu ya, misalnya full ori walaupun dia bemper Taiwan atau gimana, tapi kan kayak peleknya misalnya Brabus, Carlson, Lorinser, gitu-gitu kan. Terus ini semua Lorinser, semua Carlson, semua orang sana gila nih. Single tuner. Single tuner. Orang sana tuh dulu belum nyampe ke situ. Di Asia Tenggara tapi Ini orang sana nih Malaysia, Thailand. ya gue nggak sebut negara ya karena gue nggak mau ini intinya ini teman-teman gue juga soalnya. Nah jadi intinya akhirnya mereka tuh mencontoh di situ. Makanya dulu tuh tahun 2016 itu diadain 2016 ya Mega Gathering Asia Tenggara di Negeri Sembilan Malaysia. Kumpul semua tuh. Dulu kumpul itu yang diundang itu 204. 204. Saya kelas tuh. Anak W Series sama Alphard Mercy. Gua dulu. Yang bikin Malaysia. Yang bikin ini Malaysia dan Negeri Sembilan. Gitu. Dia perkumpulan Negeri Sembilan. Itu di pinggir pantai dulu tuh. Ini apa? Ada gathering sama ini juga kompetisi.
Enggak, jadi dia cuma mega gathering, kumpul bareng, memperkenalkan klub masing-masing dari antar negara, begitu. Singapura, Brunei, Thailand. Cakep tuh. Ya, yang bisa dibawa ya cakep-cakep yang bisa dibawa. Kayak Thailand gampang bawa. Kita susah nyebrang, kecuali kita ada di Sabah atau gimana masih enak kan. Ada peserta dari Indonesia. Tapi bawa badan. Bawa badan. Nggak bawa mobil. Bawa mobil susah izinnya juga. Karena itu pertama kali diadain Sekarang sih udah ada. 2016 dan kebetulan alhamdulillah gue dulu sponsor juga dulu di sana tuh. Gitu. Iya. Berapa hari? Cuma 3 hari apa dulu? Oke, kita ngomong ke spare part aksesoris nih. Aksesoris balik lagi ke mobil tua. Kalau kayak mau dandan nih. Lu kan lagi dandan itu tuh. Iya, dandan dia. Karet-karet semuanya lu dapetnya gimana? Kalau kita beli karet-karet, cerita karet-karet aja ya. Pintu, karet apa gitu. Terakhir sih gue untuk kebo itu memang beli dari Belanda sih waktu itu. Oh, langsung dari Belanda. Dari Belanda, pakai eBay. Oh, Pakai eBay. Beli dari Belanda. Cuman kan kalau eBay kan sekarang kalau second susah tuh masuk ya. Tapi kalau baru bisa lah. Cuma sih memang kondisinya waktu itu gue dibantu orang juga. Oh, di untuk masuk ke nggak di sini ya, di sananya juga ada orangnya dibantuin juga masuk ke sininya biar dia itu pakai kartu kredit atau PayPal ya. pakai kartu kredit, pakai PayPal gitu. Cuma waktu itu memang gua ada orangnya yang ngebantuin, jadi ya udah tinggal hitung. Nah dia minta fee aja sama gua gitu, minta fee berapa gitu, ya udah. Kalau eBay kan banyak pedagangnya, satu toko enggak ya? Enggak, eBay banyak banget dari macam-macam negara lah. Apa aja tuh? Lo lagi tuh belanja apa aja tuh? Gue sih waktu itu cuma beli karet-karet aja dari luar. Ya, karena memang menurut gue gini, kalau beli karet-karet itu kan ada nih satu orang ya, karet gue nos nih, nos boleh new or stock. Nah cuman nosnya itu nos tahun berapa gitu loh, harganya lebih murah nih. Banyak sih lah orang pada ngomongin, wah lo nggak kemahalan Re beli karet, beli gini-gini. Nah itu susah, harus dipahami juga sama orang. Karet itu adalah ada jangka waktunya juga kan ya. Apalagi masang karet getas segala macam, apalagi pasang karet buat kaca depan, buat pintu-pintu, buat pelipit-pelipit. Itu kan pada proses pemasangannya pun kita harus tarik segala macam. Ya kan ada sistem tariknya. Nah, lo bilang nos lo tahun 90 misalnya. Dari tahun 90 nih karet. Lo percaya tuh bakal targa putus? Kan enggak. Jadi menurut gue memang waktu gue searching, nyari gitu ya, berburu lah ibaratnya itu menyari buat karetnya aja, itu banyak yang nawarin dengan harga-harga yang lebih murah. Cuman gue pasti tanya, karena gue udah mikir bahwa karet itu ada jangka waktunya, nggak gampang. Ini gue lebih murah nih, ada yang jual segini nih, oh kaca depan cuman segini lagi Andre, iya tapi tahun berapa gitu loh. Nah sementara dari Belanda ini waktu gue dapet itu karet tahun 2020. Baru dong. Ya memang baru, semua juga baru. Orang juga semua mengklaim baru ya, NOS, new all stock. Dia juga bilangnya NOS juga, new tapi all stock kan. 2019 kalau nggak salah, bukan 2020 deh, 2019 lah. Kalau dibilang new all stock ya memang, karena kan menurut gue pasti mereka juga produksi yang 2020, 2021, pasti kan ada produksinya. Cuman menurut gue kalau di barangnya itu antara 2019, 2020, sementara gue pasang di tahun 2023, itu make sense menurut gue. Ya umurnya 4 tahunan ya. Ya masih aman. Tapi kalau ditawarin juga kemarin, nih ada nih new all stock nih Andre, tahun 98 gitu. Nah lo. Cuman kan bukannya apa-apa, bukan kita nggak percaya ya. Cuman namanya beli barang begituan kan nggak ada yang murah, mahal. Jadi otomatis daripada gue pasang apes putus ya udahlah. Itu ngomongin karet tadi Mercy Kebo ya. Mercy Kebo. Itu nggak ada, udah nggak dibikin ulang sama Taiwannya atau apa nggak ya? Kalau Mercy. Nggak semua Taiwan itu bikin, betul. Nggak semua. Yang diproduksi sama Taiwan yang dibikin apa sekarang? Banyak kan sih aksesoris. Karet-karet juga ada, cuman ya gitu membel. Lo kayak di boxer aja, lo banting dulu kenceng, membel balik lagi. Gue pernah beli karet buat boxer. Ya? Beli karet boxer. Pasti beda. Bukan yang bintang ya, ada yang mereknya pokoknya berlambangnya merah lah gitu. Kita nggak sebut. Itu membel emang. Bener kata Boy, lo tutup pintu mah, balik lagi susah. Balik lagi. Jadi lo mesti setting banget, bener-bener itu. Lo potong-potong. maksa.
Masa gitu. potong ada sedikit potongnya biar lebih. Jadi mungkin tebelnya segini nih. Nggak presisi lah ya. Nggak berarti tebelnya segini. Karena dia membel ya potong dikit, potong ditipisin dikit supaya dia lebih bisa masuk ya gitu deh. Pokoknya kalau Taiwan itu produk itu biasanya yang discontinue dari Mercedes-Benz. Dia bikin. Iya. Ada pabriknya di sana ya. Ada. Lu datang ke sana sendiri lu suruh buat lu dari bahannya. Jadi Betul, gini ada orang setuju. bilang gini. Buatan Taiwan jelek gitu. Bumper Taiwan tuh jelek. Tunggu dulu. Kalau lu belum ngerti, lu jangan ngomong jelek dan lu jangan ngomong bagus. Lu mesti ngerti dulu. Ada KW-KW-nya juga. Iya. KW1, KW2, KW3. Nah lu. Walaupun Taiwan. Walaupun Taiwan. Tapi yang perlu diingat ya. Betul banget itu, Yang gua tahu. namanya per Taiwan itu tidak bisa plug and play 100%. Setuju. Gue bisa bilang 95%, 99 bisa. Tapi 100% nggak akan bisa. Nggak akan bisa 100%. Harganya jauh Oh jauh. Jauh. sama Jerman. Jauh. Itu benar banget tuh kata Boy, karena udah pernah pengalaman juga kayak gitu. Taiwan pun aja ada merek A, merek B, merek C gitu ibaratnya nih kalau kita cari contoh bicara karet lagi deh. Yang ini harganya segini, yang ini segini. Nah, gitu. gue belum lama nih kejadian. Selama ini gue jual bumper itu tidak pernah ada komplain. Karena gue akan menerangkan bahwa ada missnya paling kurang lebih 1 cm atau setengah senti. Ya. Missnya. Kalau beli nih bumper nih 210 nih. Karena gue nggak bisa berangkat, kirimlah ke Indonesia. Ya. Packing. Gue dikasih KW-nya, KW berapa gue nggak tahu tuh. Oh. Bumpernya oke, sabuknya Sabuknya sih. nggak kepasang bro. Akhirnya mesti dibelah itu sabuk. Jengkelnya minta ampun gue. Beda pabrik ya? Beda pabrik. Jengkelnya gue minta ampun itu. Gue nggak usah dibohongin itu. Di situ gue marah tuh sama orang sana. Lo kok nggak jujur bro? Dia beli pakai duit bro. Gua bilang. Nggak kepasang, nggak ngeplak gitu. Bedanya jauh kali ya. Ngangkang gini ya, nggak bisa dipasang. Gitu mesti dipotong. Dipotong baru diplekin. Dipasin dulu, ntar dilempar dulu tuh. Udah jahit. Udah langsung dicat, diamplas, dicat gitu. Cuman kan gue tensin jadinya. Kecewa. Ya kecewa lah, gila lo, gue yang jual lo. Kalau orang lain jual, gue bodo amat. Ini gue yang jual lo. Jadi secara tampilan bagus gitu Yung. Pas dipasang nggak bisa ngeplak. Dia orang gini, gue mau beli ketoprak dong. Mau ketoprak ada yang enak, ada yang enggak. Lo lagi pesen ketoprak kan tadi? Iya, gue pesen ketoprak. Nah, contoh kayak gitu tadi. Ya. Banyak deh lo. Aduh, kalau udah lo jangan pernah bilang lo tahu kalau lo nggak tahu. Itu lo intinya. Lo mendingan ngomong nggak tahu, jadi lo belajar. Ya. Gue tuh banyak belajar loh. Oh ini ya. Oh ini ya. Oh ini harusnya begini ya. Iya gue belajar. Jadi kita jangan justru kalau kita belajar itu kita jadi orang juga seneng sama kita. Begitu kita amplok sama yang masterpiece kayak ini wah langsung kan. Ngebeter. Iya. Agak gua sebenarnya kan tadinya awalnya kan karena memang hobi ya, emang seneng. Emang hobi banget lah Mercy gitu. Terus kebenaran keluarga suka Mercy juga. Jadi ya kata sampai sekarang cuman semenjak gue mengikuti bapak ini nih bahwa nggak ada orangnya. bapak ini nih Pak Boy Legend nih. LSL. Jadi gue belajar juga Yung jadinya karena kan kita udah mulai berkecimpung bahwa Mercy ini bisa jadi duit buat gue gitu. Sebenarnya gue punya Dari hobi ya? Dari hobi. Sebenarnya gue punya temen ya. Ada temen gue tuh sebenarnya yang dorong gue Boy dulu. Jatuh nggak? Oh? Jatuh. Jatuh cuman pas itu gue taliin jadi gue pegang. Nyangkut dong. Jadi gue punya teman dia yang bilang, "Dre, lo tuh maksudnya punya pengetahuan lumayan banyak gitu ya. Dulu kan kalau misalnya ada temen nanya nih, Dre, gue mau fitting velg dong." Misalnya. Misalnya Dre, velgnya apa ya? Yang correct period kalau buat velg ini pakainya apa ya gini-gini. Ya dulu memang gue ya kalau buat teman-teman yang nggak terlalu deket banget sih apa namanya? Ya dulu lah pokoknya semuanya tuh gue kasih free lah ya. Ya udah sini gue settingin yuk, bareng yuk, jalan yuk. Misalnya velg 18, lebarnya berapa, PCD-nya berapa, ya kan? Terus mau seperti apa, ukuran bahannya mau 205 kayak 215, 235. Lo mau karakternya bagaimana? Itu sih free dulu maksudnya. Cuman pas memang kondisi waktu itu lagi agak kurang baik, maksudnya temen gue juga bilang, Dre itu sebenarnya bisa jadi duit buat lo. Akhirnya gue coba beraniin diri dengan teman-teman yang
memang tidak terlalu dekat lah ya. Cuman karena dia tahu, Andre lu kan mobil lu suka gini dulu gimana? Gue bilang ya udah, coba gue cariin pelek, terus nanti coba dipasang-pasangin biasa atau di fitting ya. fittingin di laptop gitu, di komputer. Wah ini bagus nih, oke. Ya udah gue tanya sama dia, lo mau gue beliin aja peleknya, lo mau setting sendiri, nanti gue kasih tahu, atau mau ke gue. Ya. Jadi cuman sorry nih, Gua yang ngerjain. kan gue ada effort nih jalan sana sini, betul. paling nggak ada fee-nya gitu. Konsultan. Mulai berani begitu, udahlah lumayan dapat teman-teman, berapa temen yang udah punya temen A, temennya dia yang B ngasih tahu tuh sama si Andre tuh, boleh lah coba gitu. Akhirnya udah, nah sampai sekarang akhirnya gue coba beranikan diri ke proses membangun lah gitu, membangun mobil. Jadi ya puji Tuhan lah ya, sampai hari ini sih, Sampai sekarang nih. sampai sekarang lumayan cukup menghasilkan sih buat gua Jadi gitu. kalau ada penonton yang mau dandan mobil nih sama Andre. Ya Udah sebenarnya benar. Jadi dia ini ngebangun punya mobil orang karena dia juga hobi mobil itu juga. ya jadi Itu yang bener. Jam Passion. terbang juga ada, jam terbang. Jadi kalau dibilang pure nyari duit, ya enggak kalau menurut gua. dua-duanya sih. Dua-duanya. Enggak, duit juga oke. Ya, Tapi kepuasan sendiri. lu ngelakuin ini, nanti gue bilang di Popes dulu. Iya. Seniman jatuhnya. Iya. Gitu. Nah, orang seniman itu, lu berhubungan dengan orang seniman itu butuh kesabaran. Ya, Nggak bisa lo, gue mau ini pasang ini, nggak bisa. Begitu lo dapet yang salah, tek, dia sebagai yang ngebangun langsung feeling guilty nanti. Iya. Anjing, Nah, aduh. temen gue itu Lemes tuh, dia pasti. temen gue tuh yang ngasih tahu gue untuk itu. Dia bilang begini sama gue, Dre, cuman satu prinsipnya, ya kan? Lo nggak boleh mati rasa, tapi lo harus mati hati. Betul. Kenapa kata dia? Kalau lo mati rasa, bubar tuh lo ngebangun mobil. Ya kan? Karena nggak lo rasain, karena lo ngerasa bukan punya lo. Iya. Karena punya orang, bodoh begini-begini. Tapi kalau mati rasa nggak boleh. Kalau mati hati harus deh. Kenapa? Karena kalau lo nggak mati hati, lo bangun mobil orang, lo akan ngerasa apa ya, kayak misalnya dagang mobil lah ibaratnya gitu ya. Kayak dagang apa gitu ya. Lo akan ngerasa gini, wah gila nih. Misalnya dagang mobil gitu. Mobil udah jadi, udah bagus. Gua mau jual, sayang terus kan. Nggak jadi duit, ya kan? Jadi mah hati lo emang harus, ya udah ibaratnya harus kebal gitu. Betul. Wah, ini mobil jadi cakep. Misalnya orang bangun mobil sama lo, udah jadi, udah cakep nih. Kan biasanya kan kalau gue jadi gini, Boy. Ini gue bangun mobil A. Udah jadi, udah bagus. Udah beres nih semuanya. Gue nggak serah terima langsung. Pasti gue pakai dulu. Oke, test drive ya. Test drive. Jadi tergantung orangnya. Ada yang misalnya sampai udah 3 bulan. Ada yang pernah sampai 6 bulan mobilnya di gua. Dre, pokoknya gua nggak mau nanti kena kebagian ininya. Ya terpaksa gua Test drive. test drive gua pakai harian dengan, ya sebenarnya sih gua merasa wah resiko juga sih buat gue kan, karena mobil pasti gua pakai ke sana sini. Cuman takut ada apa-apa kan jalan. Cuman juga. enaknya Yung adalah ketika itu kita benar-benar bisa ngerasain nih mobil apa yang kurang. Miss-nya harus ada di lo, Andre, nggak di gua. Kalau ada miss nih. Kan kadang kan kita ngebangun mobil ya, Boy. Nggak ketahuan juga kan, kadang-kadang tahu. Nih kita mesin udah kita beresin nih. Kan mesin bukan baru. Iya. Tiba-tiba miss di radiator, termostat, temperatur tinggi, itu segala merembet macam. tuh. Merembet. Merembet. Nah, itu kan, wah udah kita mesti berhenti. Kita towing mobilnya ke bengkel, kita beresin. Terus, toto fuel disknya. Karena pernah 300 gue, fuel disknya bermasalah. Ya, mau nggak mau. Ya kan, kita yang harus resiko jadinya gitu. Tapi, ketika 6 bulan nanti, gue juga sampein ke orangnya. Ini mobil so far, menurut gue QC-nya udah beres semua nih. Kaki-kaki udah beres. Yang inti dari mesinnya, misalnya mau fuel disknya kek, mau ECU-nya kek, mau jetroniknya kek, mau apa udah beres semua lah ibaratnya. So far, ini udah beres semua. Tapi jangan lupa yang lo pakai mobil tua. Betul. Karena kadang-kadang ada hal-hal yang tidak diprediksi. Betul. Ya artinya setelah lo itu paling yang nggak diprediksi itu minor lah ya, udah minor karena kan Harusnya sih minor. Kalau tiba-tiba gini, AC kita nggak sentuh. Sama sekali AC-nya waktu gua pakai dingin-dingin aja. Tiba-tiba kompresor jebol, kan nggak tahu gitu. Kecuali memang yang kalau yang kebo ini AC gua build baru semua. AC knalpot build baru semua. masih baru. Mesin
turun semua, radiator baru, kipas baru, mesin memang mesin lama sih. Cuman kita belah, kita turunin mesin total. Ya, gitu. Harusnya Ganti. matic juga turun semua. Harusnya sih so far nanti kalau udah beres sehat. Benar. Yang penting sabar sih. Harus sabar, karena gue udah bilang juga sama orang biasanya yang mau ini sama gue gitu ya. Gue tanya nih sebatas apa nih, mau gimana nih kita, yang kita touch tuh mana aja gitu ketika bangun mobil gitu. Sediain budget aja ya. Iya budgetnya, karena tapi kan sebelumnya kan gue udah kasih nih ancer-ancer budget nih sekitarnya misalnya habis ini mobil lo kayak gini-gini habis 10.000 gitu. Misalnya ya syukur-syukur kalau habisnya cuma 7.000, 5.000 ya tergantung kan ya. Tapi lo budgetin 10.000 misalnya begitu contohnya. Iya pokoknya lu batasin berapa budget lu untuk bisa ngebangun itu. Lebih dari itu kita bincang lagi. Lebih Ya. enak begitu. Betul, setuju. Karena kan kita kerjanya pakai passion, maksudnya karena emang seneng ya. Yang tadi gue bilang, jangan sampai ada, jadi lu lagi ngebangun enak-enak, ada orang yang bilang, mahal masih A, mahal masih B. Yang ngomong begitu lu jangan dengerin. Kalau mau dia ngomong mahal, suruh oper dan tarik ke mobil, pindahin ke dia. Iya. Siapa nih orang ketiga? Iya, orang ketiga biasanya Ya, ada ngikutin. aja, ada aja. Orang lagi enak-enak ngebangun, ada lagi tuh orang tuh ngojek-ngojek tuh. Ya. Mungkin iri hati atau gimana. Dia nggak ngerti barang, dibilang dari A kan macam-macam. Barang murah itu macam-macam bro. Ya. Yang tadi bisa barangnya jelek, murah, bisa itu penipu, Ah. bisa juga orang BU untuk jual barang, gitu. Betul. Jadi nggak bisa lo pukul rata itu semuanya barangnya bagus dan murah, nggak bisa. Gitu. Itu aja. Sama biasanya kan ekspedisi juga lama kan. Ya. Ya. Pengiriman barang spare part dari luar gitu. Nah inilah nih kesalahan daripada buyer. Gua kasih tahu nih. Apa tuh? Buyer itu selalu menyalahkan seller di saat pengiriman barang. Buyer itu seller itu cuma penjual barang tuh. Ya. Dia lupa bahwa dia bayar itu yang namanya ekspedisi Ekspedisi. dibayar sendiri. Udah kita kasih nomor resih, kok barang nggak nyampe bro? Kita yang ngomelin sellernya. Lalu lo ngomong sama lo cek resi dong. Iya. Ekspedisinya. Lo cek resinya dong, lo telepon dong. Tugas gue cuma nganter sampai ekspedisi. Sebelum diantar itu udah gue videoin nih barang di packing seperti apa, masalah kerusakan segala macem. Ya lo komplain ke ekspedisi dong, bukan ke kita dong. Kalau pecah segala macam di jalan, yang disalahin dan dibayar adalah sellernya. Padahal ekspedisi itu dia bayar. Jadi ada tiga nih, buyer, seller, tengah-tengah ekspedisi. So ini bayar ke kita, dia bayar ke ekspedisi. Ya. Jadi dia ini bayar ke kita, gue ulangin lagi ya, Ya. bayar ke seller, Ah. dia bayar juga ke ekspedisi. Ekspedisinya ngancurin, kenapa kita yang disalahin? Ya. Ya. Itu. Yang pilih ekspedisi siapa? Kan sebelum kita pengiriman kita kasih tahu, dia tanya apa? Mau mengirim pakai apa? Terserah. Mau naik apa? Oke. Gitu. Ada A, B, C, D. Nah, sebelum kita kirim itu kita pasti videoin tuh atau fotoin. Ya. Ini loh kondisinya. Lo mau di packing biasa, packing kayu apa gimana? Ya. Mau pakai asuransi apa enggak? Si ekspedisi itu biasanya yang milih si Ya dia, dia. buyer lah. Oh. Kan gini, intinya gini. Buyer ini dia bayar dua. Bayar barang ke seller dan bayar ekspedisi ke ekspedisinya langsung. Tapi kan dia lewat transfer ke kita dulu nih. Ya. Uangnya buat bayar ekspedisi. Oke. Bener nggak? Ya. Tapi kalau ekspedisi yang rusakin kenapa kita yang disalahin? Ya. Nah, biasa kalau misalnya ditanggung jawab ke lu semua ekspedisi itu. Oh, gua nggak bisa. Cuman gua ngomong kalau bisa gua yang nganter lu berani berapa? Misal gua kirim ke Semarang. Beda lagi itu ya. Gua bawa sendiri pakai mobil ke Semarang asal Iya. memang cocok ongkosnya. Oh. Iya benar. Lebih safety. Cuma masalahnya sekarang gini, kalau lo yang dirusakin sama ekspedisi, jadi gini, kesalahan daripada buyer itu adalah dia tidak pernah menyalahkan ekspedisi, dia menyalahkan seller. Akhirnya ekspedisi seluruh Indonesia itu kerja tenang bro. Gue mau ngancurin mau enggak, hilangin segala macam, tenang hidupnya. Gitu ya. Karena mindsetnya langsung, yang salah adalah sellernya. Seller ini kejar-kejar, Kebanyakan gitu. sellernya kejar-kejar. Tapi ada beberapa buyer yang dia mau serain sama lu ekspedisi juga gitu. Ada juga beberapa. Oh ada. Contoh yang kayak dulu tuh ke salah satu bekas menteri ya. Iya. Gue suruh towing nggak mau. Itu anggap aja towing itu ekspedisi lah ya. Iya. Enggak om, saya mau om yang bawa ke Jogja. Iya. Biar om tahu mobil itu kerusakannya apa di jalan. Iya. Lu bawa jalan tuh. Gue bawa.
sampai sana normal semua alhamdulillah. Ya, ya. Sama si Boncel gue jalan. Deg-degan dong bawanya lu. Enggak lah. Oh, gue tahu mobil gue kok. Oh iya. Gue tahu tuh mobil gue. Maksudnya gue tahu itu paling ya. kelemahan cuma satu paling ya, di busing-busing kecil-kecil lah ya gitu. Dulu ada namanya ekspedisi kalau bumper ya. Ya. Ada di daerah dekat Harmoni. Dulu bumper tuh kalau ke Bandung sama ke Semarang itu cuma 50.000. Gue bilang, bro, gue ke Harmoninya aja gue mesti bayar tol, gue ngisi bensin. Iya. Kurang lebih pego habis lah gue. Iya. Gue bilang gitu, itu bicara minim ya. Iya. Pego gue habis 200. Mending beda gocap lo ke ekspedisi ke tempat gue diantar. Dijemput lagi. Iya. Iya kan? Jadi dia mikirnya murahnya situ, padahal dia nggak tahu kita mesti ngantar ke sana. Ntar kalau kita tagih yang pegonya, dibilang kita perhitungan, salah lagi. Itu banyak ya, jadi kesalahan itu selalu ada di seller. Jadi bayar, kalau dibilang pembeli dari raja, salah bro. Udah nggak zamannya pembeli dari raja, udah nggak zamannya. Pembeli juga harus pintar. Pembeli harus pintar. Harus Sekarang tahu. gini, lu mau sebagai seller, gue sebagai pembeli. Gue senak udel aja sama lu. Tentang gue punya duit, gue bayar segala macam, gue nyuruh lu senak udelnya aja. Lu bukan seller berarti lu bukan seller. Iya. Lu bukan seller gitu. Lu seller pas kacung. Iya. Melayani itu ada batasnya bro. Ya. Melayani customer itu ada batasnya. Lu gini deh, lu belanja di Tokped. Kalau belanja di Tokped kan kalau lacak nggak sih barang lo? Iya. Kan masuk ke segmen A, Lu situ aja. masuk ke segmen Bener. B, masuk ke segmen C. Di segmen A, ya kan? Bener. Di segmen B, tahu kebanting. Lo kok bisa sabar di marketplace? Lo kok bisa sabar gitu loh. Bayar kok bisa sabar di marketplace. Tapi di kita nggak bisa sabar. Gue bingung. Nah, Itu loh. itu yang kalau gue suka pikir. Jadi makanya gue sebisa mungkin. Kayaknya kita bisa bikin aturan baru bro sebagai seller. Apa tuh aturannya? Aturan baru adalah begini. Oke, ini barang gue kirim ya, misalnya ke Tiki atau JNE. Oke. Mau asuransi nggak bro? Iya. Asuransi bukan sama dia, Sama si sama kita. Headlamp misalnya 1 juta. Lo asuransi nggak? Berapa? 500.000 asuransinya. setengahnya. Ah. Keberapa? Kalau sampai sana utuh, gue balik kita asuransi lo. Oh. Gue balik kita full refund asuransi lo 500.000. Iya. Gue nggak makan tuh. Tapi kalau tuh pecah, ya, gue tinggal cari duit 500.000 lagi untuk subsidi Perbaiki. subsidi yang tadi. Itu belum lo terapkan. Lo mau terapkan begitu? Gua kayaknya mau terapin gitu tergantung orangnya bro. Kalau orangnya saklek, gua akan lebih saklek. Oke. Saklek itu mati saklek, bukan saklek bener ya. Iya. Saklek nyeleneh. Ada loh saklek nyeleneh loh. Iya. Yang nyeleneh aja. Jadi yang hal-hal yang nggak penting tuh diributin, itu yang gua akan bikin ribet lagi jadi jatuhnya. Jadi tadi lo harga 1 juta. Tapi sebenarnya kalau kayak gitu tetap rugi di lo boy. Kalau menurut gua, kalau mau saklek lagi nih, barang 1 juta lo kirim, lo asuransiin gope. Nyampe di sana barang sehat ya untungnya seller. Tapi kalau itu pecah di pengiriman, kan seller yang nombokin gope lagi. Iya, Enak iya, aja iya, dong. iya. Ya kalau 50 kan sebenarnya gini. Kalau menurut gua nggak adil juga dong kalau 50-50. Lah lawang sama dia bener kok beres, dia udah bungkus Sebenarnya dengan baik gini kan segala tadi gue macam. balikin awal. Iya nggak sih? Seller Kalau itu gua- salah mulu. Gitu sih. Bukan gue belain dia. Kenapa mereka tuh nggak mau nyerang itu yang namanya ekspedisi? Itu yang mindsetnya aneh. Jadi ekspedisi sekarang ini tenang bro. Dan kurang ajarnya lagi. Gua ada wawancara, mungkin gua bisa share di sini lah. Misalnya lo hilang deh. Lo cuma diganti 10 kali ongkos kirim bro. Dari Ongkos kirimnya. Iya. ekspedisi. Ekspedisi, misalnya gini, lu beli barang misalnya 5 juta ecu deh. 10 juta, ecu. Iya. 10 juta. Oke. Gitu. Lo wrapping segala macem udah bagus, hilang nih. Hilang. Ongkos kirimnya misalnya ke Bogor deh tadi misalnya, cuma 10.000 10.000. pakai reguler. Cuma ini 100.000. Diganti 100.000. Heeh. Kan 10 kali. 10 kali. Barangnya 10 juta. Bahas 10 juta. Terus yang disaranin kita nih sama buyer. Terus yang ngilangin sopo, Bo. Iya. Kan ada nomor resi. Oke. Lo mau butuh CCTV lagi? Ada CCTV tuh di tempatnya dia juga, ya kan Iya. kondisinya. Kayaknya problem lu selalu sama buyer ya, selalu masalahnya di situ. Apa Enggak sih, jarang Nggak sih. terlalu. Cuman gue malas aja dibawelin begitu loh, ngerti nggak? Jadi gini, harusnya gini. Diantisipasi. Tugas gue adalah
ini barang sesuai nggak bro? Video call nih. Ya. Video call masih kurang, gue videoin lagi dengan detail. Oke, gue packingin lagi, packingnya juga divideoin segala macam, kirim. Ya, clear ya. Clear dong, bukan di tangan gua. Ya, udah tangan ke Udah tanggung jawab pihak ekspedisi karena lu bayar ekspedisi. Kecuali lu bayar ke gua. Lu bayar ke gua untuk pengiriman sendiri. Lu berani bayar berapa? Gitu, ongkos ke sana. ya. Gitu loh. Bener nggak? Nah, tapi dia maunya tetap di ekspedisi itu dia nggak bayar dengan semurah mungkin. Biasa ekspedisi biasa kan tuh, misalnya kayak Tiki, JNE kan kayak ECU itu paling cuma 10.000, 20.000 lah ke Bogor, atau misalnya ke Bandung 20.000 sampai 25.000 lah gitu. Murah. Ya murah. Cuma kan kalau misalnya hilang, salahnya kenapa kita? Murah emang. Terus serang itu, ekspedisi itu. Jadi kita belajar menyerang ekspedisi-ekspedisi itu supaya mereka nggak seenaknya. Kan pernah gue bilang di podcast kemarin tuh, gue tuh pernah bawa lampu SLK belakang ke Bali. Oke. Gue packing kayu, gue bayar 50.000 packing kayu kecil tuh Dari Jakarta. dari Jakarta. Oke. Pakai kayu palet tebel kan tuh, Ya. Aman dong. aman dong. Sampai Bali, sama palet tambah lampunya hancur, kebelah. Anjir. Tiba Yang disalahin siapa? Gua. Terus? Karena mulutnya nggak enak, ya udah. Gini bro, lu kirim barang yang udah hancur ke gua. Nah, Sampai sini, gua transfer uangnya full, balikin. tanggung jawab lu tuh. Sebenarnya bukan tanggung jawab gua. Bukan ya? Nah, bukan, karena dia nggak tahu malu, ya gua ganti aja. Dan Tapi dia kan gua berusaha mikir, untuk menjaga kredibilitas dong, ya nggak? iya. Kan kita jualan, kita kan Artinya lo rugi dong. Artinya Ya rugi bro, rugi. Gini loh, sekarang gini, dunia medsos sekarang ya. ah, Dipikirnya dengan dia membeli di kita ini semuanya kuasa kita, enggak. ah, Tugas kita sampai penghantaran dan mengecek nomor tracking sampai mana. ya, udah. Bukan kita pegang terus tuh barang terus door to door. Iya. Ingat bro, di ekspedisi itu bukan cuma barang dia, Banyak. ribuan bro, ratusan ribuan. Gue bilang gue pernah hilang barang punya 140. Gue ngomong mulai besok gue gini aja, gue buka kayak gini, barang gue hancur-hancurin aja. Terus? Atau gue colong-colongin aja, gue bilang hilang. Untung kok gue jadi ekspedisi, gue jual lagi barang. Yang salahin lu kan seller. Ekspedisi nggak pernah disalahin. Bener nggak? Iya. Dapat misalnya orang ngirim laptop atau MacBook gitu. Iya. Gue tahu MacBook nih, harganya misalnya 30 juta gitu. Gue jual aja. Iya. Gue sebagai ekspedisi, gue jualnya ke orang. Bilangnya hilang. Bilangnya hilang. Nah, kan seller kejar-kejar tuh. Nah, seller itu minta ganti sama kita dong. Gue kasih 10 kali. Baik biaya. Iya, misalnya 50.000 atau 1.000. Iya. Gue udah dapat 29.500.000. Ya kayak gitu. Makanya belajar kita menjadi smart buyer. Mengerti kita bayar si A sebagai seller, kita bayar si ekspedisi sebagai pengirim. Gitu. Tugas kita cuma sebenarnya kita ngantar ke ekspedisi itu adalah layanan, bonus loh, Bro. Iya. Bonus sebenarnya. Dan ekspedisi itu kalau misalnya dia tuh nggak spesifik ya, misalnya kalau misalnya ini khusus spare part, ini khusus Enggak. ya. Dan kesalahan dari ekspedisi itu, jadi gini, ekspedisi itu kadang suka nggak bilang ini asuransi apa enggak, gitu. Mau di asuransi apa enggak, itu jarang banget mereka ngomong itu. Paling dia nanya ini spare part apa, Gitu doang. plat mobil, oke. Tapi dia banyaknya sih kalau yang udah biasa sih dia nggak nanya. Cuman kadang-kadang kan juga hal karena kita bukan pertemanan ya, langganan. Dia percaya aja kirim, tapi dia nggak tahu isinya apa, cuma tahu spare part doang, hilang susah. Jadi kita lagi seller yang musik ke pusat segala macem. Dan asuransi juga digantinya 50% kalau nggak salah deh. Gue pernah ngirim barang lucu nih ke salah satu ekspedisi. Barang gue sebulan bro, nggak nyampe. Kemana dari mana kemana nih? Dari sini mau ke Surabaya. Surabaya. Oke. Terus? Akhirnya gue bingung statusnya on proses. Gue akhirnya malam-malam jam 9 gue ke gudangnya dan akhirnya gue minta izin sama salah satu manajer gitu, dikasih tuh mobil semua dibuka bro, mobil buat ngantar barang yang buat ngirim baru buka. Nyari barang lo. Nemunya jam 5 pagi. Ada di ujung ketimpa. Jadi mobil itu ketinggalan terus. Jadi ekspedisinya itu ngangkat yang atas, jadi gue di bawah terus adanya.
Lu turun tangan dulu mesti. Turun tangan, nah segitunya kita ngelayanin, tapi kita tidak tetap yang disalahin. Nah, kayak gitu. Kenapa pengirimnya tidak disalahkan? Kenapa kita seller yang membantu menyerahkan ke ekspedisi malah disalahkan? Gue lagi Itu. curhat. Enggak, ini banyak kejadian, Bro. Iya benar-benar. Banyak kejadian di antara semua pedagang. Itu. Dari kan buyer lo itu kan ya penghobi juga ya. Maksudnya dia mestinya ngerti dong. Kalau penghobi mah enggak lah, santai lah mereka. Santai ya. Nah. Ini orang-orang buyer baru ya. Gue nggak bisa bilang baru ya. Maksudnya intinya banyak orang yang minus juga banyak sih. Minus apanya? Hah? Minus apanya? Ya, attitude-nya. Attitude. Nah, Kan dia punya Mercy, punya itu harusnya attitude-nya udah bagus dong. Nggak juga kali. kalau dia punya message itu bagus, dia jadi guru agama nih. Nggak juga kali. Jadi ada pengalaman juga kayaknya nih. Hah? Ada pengalaman juga. Ya banyak lah. Coba dong ceritain dong pengalaman yang hancur. Aduh, gimana ya kalau mau hancur tuh sebenarnya nggak enak sih sebenarnya. Kita menarik afirmasi yang negatif dong berarti kan kalau Iya. itu kita ceritain lagi ya kan. Ada aja. Cuman memang ada aja. Kadang-kadang orang beli mobil A gitu, beli sama gua nih, pakai jebret-jebret gitu, udah oke nih. Waktu namanya dari pertama tuh makanya gue suka bertanya ya, bukannya gue so tahu gitu, cuman bertanya. Udah pernah pakai Mercy mas sebelumnya atau apa enggak? Itu sudah pernah pakai mobil Eropa? Oh belum sih mas, tapi dulu pernah bawa lah punya temen gitu. Oh oke. Terus yang kedua, gue tanya lagi, udah pernah beli mobil second atau mobil yang tuaan, tahunnya gitu, udah pernah belum gitu? Oh udah saya udah pernah nih dulu, misalnya saya dulu beli Passion nih gini-gini. Oke ya udah, at least paling nggak menurut gue punya gambaran bahwa ini orang udah tahu kondisi kalau beli mobil second. Kan gue dagang juga nih, kondisi mobil second itu adalah lu bukan beli dari showroom, dimana ketika lu beli mobil second di showroom atau baru itu ada garansinya. Kalau di Mercy kan ada ISP lah, ada Integrated Service Program. Nah kalau beli sama gue, yang ngegaransi itu adalah gue, dalam arti gue nggak jual mobil abal-abal. Ya, Maksudnya, udah, gue ketika gue ngambil tuh mobil, gue udah cek, gue udah pantau, gue udah cek, oh di mobil beres semua. Delivery lah nih, misalnya oke deh, jadi nih gini deal. Gitu kan, kita test drive, jalan, segala macam. Semuanya lah, termasuk aksesoris, mungkin kalau ada electric seat, ada apa. Jalan semua. Hiduplah semuanya. Udah, set. Gue pernah, 1 bulan kemudian, dia komplain sama gue. Electric seat-nya nggak jalan. Electric seat nggak jalan. Gue bilang, Om, electric seat itu banyak banget pengaruh kemungkinannya ya. 1, kotor. 2, penggunaan. Ya kan, saya kan. 3, umur. 4, ya wayahnya emang waktu itu rusak gitu. Tapi kan waktu kemarin benar. Ini sekarang saya nggak bisa maju, nggak bisa mundur. Gimana sih ini? Waduh, Om, ini kan mobil udah sebulan nih sama Om. Selama 1 bulan waktu Om pegang itu saya nggak tahu nih makainya gimana gitu. Lah gue pakai biasa aja gini-gini. Kalau di jalan tol ketambal petir kan, nggak tahu juga ya kan. Udah nih, akhirnya gue bilang, ya udah gini Om, ketemuan aja deh sama saya gitu ke sini gitu. Nanti coba kita lihat ke bengkel lah. Nanti saya coba bantuin deh, saya cek atau mungkin ada salah apalah, gak tahu juga kan gitu. Ya enggak dong, kamu kesini dong. Wah. Gitu. Kadang-kadang ya itu ya, wah kalau saya kesana ya nggak bisa lah Om, gue bilang gitu kan. Suruh ke rumahnya. Iya. Sini dong ini, maksudnya paling nggak kamu ada tanggung jawabnya. Wah kalau bicara tanggung jawab ya nggak gitulah Om, gue bilang gitu kan. Kalau saya bertanggung jawab adalah kita di sini adalah kita sama-sama mobil second nih Om ya. Om datang ke saya cek, saya lihat, saya antar ke bengkel, itu adalah merupakan bagian dari tanggung jawab saya, servis. Yang itu pun sebenarnya bukan tanggung jawab saya sebenarnya, itu udah urusan masing-masing. Ya kayak gitulah, jadi lucu lah gitu. Tapi ya jarang sih. Ini suka dukanya di dunia otomotif ya, bukan cuma di mobil Eropa juga. Semua, mau itu motor kayak mau itu apa, semua penghobi rata-rata tuh ya begitulah, pengguna otomotif lah.
Ini Tapi juga. dunianya kan kalau Mercy di klub kan ya orangnya itu aja ya paling. Makanya mungkin karena pengalaman lu di klub kali jadinya orang ini temen lu Kan dia anak klub banget, Bro. Oh, enggak juga, anjir. biasanya kayak yang bantuin lu yang di luar klub tuh yang nggak tahu ya biasanya. Maksudnya yang kayak gitu-gitu? Iya. Iya, di luar klub sih. Iya. Sebenarnya kadang-kadang juga apa ya? Ya kita belajar sendiri juga sih pada Tapi akhirnya. sebenarnya ya, yang namanya kolektor ya, Nah, gue nemuin nih, bener-bener kolektor ya. kadang-kadang nggak ngerti juga. Satu nggak ngerti, sama memang mereka nggak ikut klub, Nggak ikut klub, nggak bener. ikut klub. Berarti dia cuma seneng aja. Cuma seneng, koleksi segala macem. Gue sampai bingung, gila nih mobilnya sampai puluhan, bahkan sampai ratusan. Cuma dimasukin garasi aja. Pajak hidup semua, mampus lu. Ada tuh ya. Ada. Dan tuh salah satu kolektor yang langganan gue nih, yang selama ini terus ke gue. Gue usah sebut namanya, itu gue masuk ke situ. Pagoda juga ada, Bro. G-Class tuh bejibun. Itu kondisinya Hidup semua, terus. Jangan temen gua tuh. Terus semua. ya sama juga kali ininya orangnya. Ya, pokoknya ada salah satu tempatnya di daerah Kebayoran Lama juga ada. Nah, terus dia hidup semua berarti kan ada karyawannya yang ngurusin. Ada. Pasti ada. Dulu gue bantuin kalau spare part yang berkurang. Nah, sekarang udah banyak spare part yang udah dipenuhi sama gue semua ya. Lagi dia nggak order lagi. Gitu, lo stokin. Iya kan, kalau beli wah, gila itu nggak ada otak, Bro, kalau beli. Gua punya temen juga tuh sama temen kecil gua. Ada. Itu kita bingung ya kalau nyebutin mobilnya mau apa lo. Ada. Kalau ditanya gini, lo punya boxer? Punya gitu. Oh, apa Sportline? Enggak. Apaan? Enggak sih, sekarang paling tinggal CE sama TE. Dia udah nggak simpen 4 pintu, udah nggak nyimpen yang Sportline gitu, mau masterpiece gitu, belum nggak. Ada tinggal Sportline sama TE. Nah, gue tuh Gitu. 2 pintu tuh, belakangnya losbak. Pickup. Pickup, 2 pintu pickup. Tapi memang kadang-kadang mobilnya dia itu sempurna semua. Karena apik, karena dia yang rawat. Sempurna Rawat, semua, bro. ngerawat. Rawat. Emang dia hobi ngerawat. Cuman kadang memang kalau orang-orang yang kayak begitu, mereka udah nggak kayak kita nih. Tahu, wah ini engine mounting gua nih. Apa enggak. Karena memang biasanya diserahin ke orang, ada yang ngurusin. Terus kalau ke kita, Dia lebih kelihatannya ke showing aja sih. sebenarnya. showing. Terus kalau ke kita makanya lebih banyak ada kayak konsultasi gitu, Andre, mobil gua kok kemarin gua bawa si Pagoda nih misalnya, kok agak berbet ya, itu biasanya kenapa ya Andre, gini gitu. Tapi cara ini sih, kalau emangnya dia penghobi, dia pencinta sih sebenarnya sih ngerawatnya pasti bener. Bener. Dan report dari orang yang dipercaya itu, yang untuk ngurusin mobilnya tuh di tempatnya dia gitu, itu juga bener. Manasin segala macam, rajin. Dapat salah orang salah aja, udah berabe. Biasanya dia udah tahu nih orang ini emang ngerti mobil. Pernah sekali gue kasih ke salah satu bengkel bengkel gue suruh, ini kesini aja om, knopnya hilang 1, knop. Apal dia? Ngamuk bro, ngamuk gue, orangnya itu. Oh iya? Akhirnya beli sama gue, saya beli 10 biji deh om, nanti om hilangnya cuma 1, enggak saya beli 10 biji mau jaga-jaga katanya. Anjir, nyari 1 ya susah berarti gue. Mobil-mobil klasik sih. Kolektor itu ya, walaupun yang nggak ngerti mesin, maksudnya nggak ngerti mesin, kalau goyang-goyang kenapa? Lo tanyain mobilnya dia, aksesorisnya hilang 1 apal. Karena dia kerjaannya ngeliatin mobilnya gitu, memandangin gitu. Jadi apal dia. Itu apa? Mobilnya apa? Ada, gua usah sebut deh. Dia orangnya namanya juga dirahasiain, dia nggak mau. Gitu. Nah, Biasanya kalau kolektor itu dia buat apa sih? Disimpan emang? Kayaknya temen gua nih. gua nggak tahu. Dia mau nyimpen harta karun apa gimana dia? Enggak, kalau kolektor itu penghobi bro. Iya. Penghobi itu udah nggak mikirin gue mau nyimpen harta karun. Enggak. Gue suka. Bodo amat Yung. Ini kerjaannya nih Yung. Ini mobilnya kan dideretin nih Yung. Ini kayak gini nih punya tempat nih kerjaan nih. Dia cuma duduk Ngerokok untuk mau batin loh. ngeliatin doang gitu. Ngeliatin. Terus kadang-kadang gini, lo sini dong gitu. Ngajak ngopi. Datang ngopi di rumahnya, duduk gitu sama dia. Ya udah cuma gini. Contoh nih, gue lagi seneng main ginian nih. Misalnya nih, Asik. ini kan
udah jadi, gue pengen liatin. Ini suatu kesenangan nih. Iya. Gue liatin aja. Ini karya gue nih. Seneng ngeliatin kayak gitu contohnya. Iya. Padahal sebenarnya buang-buang duit. Cuma karena gue suka, hobi itu nggak bisa dinilai dengan uang, bro. Iya. Kadang-kadang cuma datang suruh duduk bareng aja sama dia ngobrol. Dek, tuh lo lihat deh. Itu CE ya. Gue pikir-pikir ya. Kenapa dia ini bempernya begini? Sebenarnya kalau dia gini lebih gini ya, lebih ini ya gitu. Iya sih, cuman emang pasti udah dipikirin nih sama Mercy. Jadi gini, dia ini pekerja menghasilkan uang. Untuk penghobi itu, dia itu obatnya dia, bro. Obatnya dia, rileksnya dia, santainya dia. Waduh, kayaknya bodreknya mempan, bro, itu. Lihat itu bagus, mulus, gila. Sampai tuh udah nggak bisa kayak gini tau nggak? Dia tuh punya kursi kayak kursi apa? Kursi sutradara tuh, yang cuma dilipat doang gitu ya. Kadang-kadang gue tuh nih Ndre atun Ndre lo di gua. Diajak duduk di tengah-tengah. Itu ya kalau gue bagus buat gue buat afirmasi positif ya. Jadi wah, gue langsung mengafirmasikan gue someday begini nih, gitu kan. Tapi kalau buat dia, ya udah ngajakin duduk cuma gini doang ngebahas. Menurut lo, nih pelek, ini nggak sih? Kalau gini ya gitu. Udah cuma ngebahas gitu doang. Makanya jangan salah kalau kolektor itu detail barang yang di mobil apal. Lo lihat deh tape gue Ndre, ini baru gue ganti nih. Misalnya gitu. Ini blopungnya nih gini nih, jarang nih. Ini gini. Ini Berlin nih, soalnya dia kalau Berlin itu ada tipenya yang begini. Apa? Tahu bro. Lo bohongin aja, mampus lo nggak bisa lo. Kita mesti podcast nanti ke itu yuk. Ya boleh. Izin dulu biasanya. Ya ngomong sama dia, kadang-kadang malah teman gue ini selalu, misalnya nih, Dek ini mobil, misalnya ini bawa gitu. Lu jangan bilang mobil gue ya, gue udah bilang aja mobil lu. Iya. Gitu. Nggak mau. Makanya kalau mau nanti kapan bisa, boleh. Tapi gue tanya dulu sama dia nih, lu bau nggak gitu? Boleh. Jangan bisa jadi begini. Ya udah lu podcastin aja mobil gua, lo aja udah. Gua mah nggak usah. Iya. Bener sumpah. Bener serius. Sumpah. Lo mau mobil? Sama nih orangnya. Enggak, lain. Gue jamin lain. Gitu. Itu ngomongin ini, lu diecast dari ini kan lu bikin efek-efek karat tuh, hancur. Dari normal tadinya. Iya, dari normal. Lu gituin. Jadi efek. Ya kan harus Kan napak Mercy. Oh, Napak Mercy kan tadinya kan ini ceritanya di Kampak ya. mobil kampakan. Iya, Jadi istilahnya dulu gue punya kaos namanya pemulung. Oh gitu. Pemulung. Sampai nyablon lu sadis banget lo dibilang pemulung. Loh, memang gue pemulung, gue ngutin barang-barang, cuma gue beli, beda, nggak gratis. Gue ngutin barang-barang spare part. Mulungnya beda, bro. Ya. Kelasnya beda. Sama aja. Lumayan rare juga lu diecast-nya. Iya. Lu bikin begini. Gue lagi bikin yang apa namanya? Pickup. Nanti mau kebo, gue bikin kebo nanti. Pelek AMG lah gitu. AMG. Iseng gue pada gue nunggu bengong-bengong nunggu spare part datang, mendingan gue mah begini pada gila lo. Iya nggak? Ini lo bakar segala ya? Enggak nggak main api. Oh nggak ini. Enggak efek aja. Ya? Gue bikin kok itu warna-warnanya. Lo masih bisa nyampur warna. Iya, susah makanya. dapat karat gini susah. Iya emang. Catnya cat apa? Khusus. Catnya khusus kalau ini. Cat Tamiya ya. Cat buat ngelukis. Buat ngelukis. Oke, kita sudahi dulu ya. Tunggu dulu bro, kita tos dulu. Oh, tos dulu. Oh, iya. Ya. Oke bro. Ini pertama kita bertiga nih. Ya, sip. Sukses buat semuanya ya. Sukses ya, ya amin. Oke, kita sudahi nih. Master sama Master. Enggak, Wah. Jadi relawan. Saya penyuka aja. emang suka Mercy, udah Iya. gitu aja. Saya pemulung. Oke, terima kasih yang udah nonton.